Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Raja Spoiler. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu lancar rezekinya. Di video kali ini masih berkisah tentang Janggem yang sekarang hidup di dalam istana. Di mana pada bagian sebelumnya, Janggem berhasil mengatasi sebuah kekacauan yang sangat besar terjadi di dapur istana. Bagaimana kisah Janggem selanjutnya? Penasaran? Yuk tonton videonya. Namun sebelum itu saya tidak lupa untuk mengingatkan subscribe channel ini, like, komen, dan share. Bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih. Dan langsung saja kita mulai intronya. Raja Spoiler. Para calon dayang istana dikumpulkan di balai latihan karena akan diadakan sebuah ujian. Namun, semua mata para calon dayang tertuju pada satu orang, yaitu Gembyong. Kehadiran Gembyong membuat Janggem tidak bisa berkata-kata bahwa Gembyong yang dibicarakan oleh para calon dayang yang lain adalah gadis yang pernah ia temui. Saat akan dimulai ujian, tiba-tiba Gembyong meminta pada Dayang Choi untuk mengganti materi lombanya. Ia pun membeberkan pada Dayang Choi bahwa ada beberapa calon dayang yang lain yang iri kepadanya. Maka, untuk menghapus kecurigaan mereka, Gembyong meminta hal itu. Untuk materi ujiannya, Gembyong pun mengusulkan untuk memasukkan daun pinus ke dalam kacang. Para calon dayang yang iri kepada Gembyong senang karena materi itu yang akan diujikan. Namun, rasa senang itu berubah seketika saat mengetahui materinya ditambah menjadi memasukkan daun pinus ke dalam kacang dalam keadaan gelap. Mendengar usulan Gembyong, Dayang Choi pun setuju karena hal itu dapat melatih kepekaan jari-jari dari para calon dayang. Saat lilin dimatikan, itu adalah waktu untuk memulai perlombaan. Banyak dari para calon dayang yang kesusahan dengan materi ini, karena mereka biasanya mengerjakan dalam keadaan terang. Lilin pun kembali dinyalakan, pertanda pertandingan itu telah usai. Dan saat dihitung keberhasilan mereka, pemenangnya adalah Gembyong, Janggem urutan kedua. Sebagai pemenangnya, Gembyong pun diberikan hadiah berupa waktu liburan keluar dari istana dalam beberapa hari. Namun Gembyong menolaknya karena takut akan terjadi kesalahpahaman lagi. Dia pun melimpahkan hadiah tersebut kepada Janggem sebagai juara kedua. Dayang Choi pun mengabulkan hal itu. Dia pun bertanya pada Janggem, apakah hal ini pernah juga diajarkan oleh ibunya, sama seperti halnya mengatasi badai pasir. Janggem pun menjawab tidak. Dia mengatakan bahwa Gembyonglah yang mengajarkannya saat malam hari. Mendengar ucapan itu, mata sinis dari para calon dayang langsung tertuju kepada Janggem. Aduh, dimusuhin lagi. Kasian ya. Tiba di kamar, Janggem pun datang sambil menangis. Dia curhat pada Dayang Han bahwa teman-temannya salah paham. Dayang Han pun yang sudah mendengar hal itu menasehati Janggem untuk Janggem selalu menjaga ucapannya. Dia pun menyarankan pada Janggem untuk meminta maaf pada teman-temannya. Janggem pun mengerutuki dirinya sendiri, mengatakan kenapa ucapannya selalu membawa kesulitan. Dan soal hadiah, Janggem pun ingin memberikan hadiahnya kepada Yungseng karena melihat Yungseng yang selalu menangis mengingat ibunya yang sedang sakit. Dayang Han pun akan membicarakan kepada Dayang Jung sebagai dayang pembimbing dari Yungseng. Saat Gang Duku dan keluarganya mengantar minuman ke dalam istana, Dayang Choi pun menghampiri. Dia pun bertanya pada istri Gang Duku tentang asal-usul dari Janggem. Karena sebelumnya ia bertemu dengan Choi Pansul. Ia mengatakan bahwa anak buahnya sangat yakin bahwa anak yang diadopsi dari Gang Duku adalah anak Park Myung-hee. Namun di sini Dayang Choi pun masih ragu. Karena dalam ingatannya saat Park Myung-hee disekap,
dia membawa anak laki-laki, bukan anak perempuan. Mengingat pertanyaan ini sama dengan pria yang waktu itu datang ke rumahnya, istri Gang Duku pun berbohong, mengatakan Janggem adalah anak dari kerabatnya. Orang tuanya adalah seorang pembuat tinta yang terbunuh oleh seorang bandit. Saat malam hari, Dayang Choi secara sembunyi-sembunyi membawa masuk seseorang ke dalam istana. Orang tersebut adalah tabib yang akan mengobati Dayang Utama. Ternyata Dayang Utama mengidap sebuah penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Tentu kabar ini akan mengganggu rencana mereka, di mana jika kabar tentang Dayang Utama yang sakit tersebar keluar, maka dia akan segera diturunkan dan digantikan dengan yang baru. Dan benar saja, kemalangan ada di pihak mereka. Tabib itu tertangkap oleh pengawal kerajaan saat dia mau keluar dari istana. Mengetahui akan hal ini, Choi Pansul pun langsung menemui Perdana Menteri Oh, memohon bantuan kepada pria itu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berkat pengaruh dari Perdana Menteri Oh, masalah ini dapat terselesaikan. Namun sekarang Dayang Utama harus diganti. Perdana Menteri Oh yang bekerja sama dengan Kepala Dayang berencana untuk mencari pengganti Dayang Utama yang berada di pihak mereka. Namun, jika tidak ada kandidat yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka akan dicari sosok Dayang Utama boneka yang akan bisa mereka atur-atur. Setelah dipikirkan siapa sosok yang dapat menguntungkan mereka, maka dipilihlah seorang Dayang yang dulu menjadi pesaing dari Dayang Utama, yaitu Dayang Jung. Dayang Jung pun dipanggil ke tempat Dayang Utama. Saat mendengar kabar bahwa dia akan diangkat sebagai Dayang Utama, Dayang Jung pun menolak karena dia menyukai kebebasan. Namun karena tidak ada kandidat lain, akhirnya Dayang Jung pun menerima tugas tersebut. Satu-satunya orang yang tak setuju atas pengangkatan Dayang Jung sebagai Dayang Utama adalah Dayang Han, karena dia mengetahui posisi itu sangat berbahaya, penuh dikelilingi oleh orang-orang yang serakah. Mendengar hal itu, Dayang Jung pun tak marah, karena dia tahu bahwa Dayang Han sangat mengkhawatirkannya. Dan hari pertama bekerja sebagai Dayang Utama, Dayang Jung pun langsung bersiap untuk menghidangkan makanan pertamanya bagi raja. Orang yang diremehkan karena dia menjaga gudang saus dan acar selama 10 tahun, ternyata memiliki kemampuan memasak yang sangat hebat. Tangannya pun masih cekatan meski usianya tak muda lagi. Dan saat makanannya dihidangkan, dia pun mendapat pujian dari raja. Meski menunya sama dengan apa yang biasa disajikan untuk raja, namun makanan buatan Dayang Jung memiliki rasa yang berbeda. Ternyata Dayang Jung memiliki resep rahasia. Dan perayaan upacara pengangkatan Dayang Utama dilakukan. Para Dayang pun dihadirkan untuk mencicipi masakan buatan dari Dayang Utama. Saat Dayang Jung hadir, dia kaget. Kenapa Gembyong duduknya terpisah dengan para calon Dayang yang lain? Dayang Choi pun langsung mengatakan bahwa Gembyong ini istimewa, memiliki indah perasa yang sempurna. Dayang Jung yang tak percaya mencoba mengetesnya. Gembyong pun disuruh mencicipi masakan buatannya. Setelah mencicipi dengan rasa percaya dirinya, Gembyong pun menjabarkan bahan-bahan apa saja yang ada di dalam makanan tersebut. Namun ada salah satu bahan yang salah. Dayang Jung pun mempersilahkan kepada Dayang yang lain untuk mencicipi masakannya. Setelah itu dia bertanya kepada seluruh Dayang, apakah setuju dengan apa yang dikatakan oleh Gembyong? Hampir seluruh Dayang setuju dengan apa yang dijabarkan oleh Gembyong. Namun Janggem langsung berkata bahwa yang digunakan bukan gula, melainkan kesemek matang. Mendengar jawaban Janggem yang sangat tepat, Dayang Jung pun langsung menjuluki Janggem sebagai pemilik indah perasa sempurna. Dayang Jung pun meminta pada Gembyong untuk kembali ke posisinya bersama teman-teman calon Dayang yang lain dan lebih rajin belajar lagi. Dan di sini Dayang Jung pun berkata
bahwa dia akan mewarisi posisi dayang utama kepada siapa orang yang memiliki keterampilan tanpa memandang usia maupun status sosial. Perkataan Dayang Jung sangat membekas di benak Dayang Choi dan Gembyong. Hal itu dikarenakan Dayang Choi menganggap itu sebuah penghinaan terhadap keluarganya yang selama beberapa generasi memimpin dapur kerajaan. Dia pun langsung melatih Gembyong secara keras dengan mengikuti tata cara memasak dari para leluhurnya. Di lain pihak, Dayang hanya melihat bakat dari Janggem langsung melatihnya. Latihan seperti apa yang akan dilakukan oleh Janggem? Penasaran? Mau tahu kelanjutannya? Tunggu episode selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Bye.